بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di dalam tempat yang terbuka ini untuk melaksanakan salah satu syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari Ramadan kita melaksanakan salah satu perintah, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Tentunya jamaah sekalian, apa yang kita lakukan ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang berlipat terhadap setiap kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan itu, hingga kita mendapat predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Salam beserta salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan suri tauladan kita. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, tentunya setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan harta, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan uang, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan emas dan perak untuk umatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua petunjuk yang apabila kita berpegang teguh kepada kedua petunjuk tersebut tidak akan pernah sesat selamanya. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatir rasul. Bahwasannya saya telah meninggalkan kepada kalian wahai umatku dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya selama kalian mengarungi kehidupan kalian di atas muka bumi ini. Maka jamaah sekalian, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita berpegang teguh terhadap apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapatkan predikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya
kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini sampai dengan detik ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, hingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan untuk kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya jamaah sekalian, bagi para hamba-hamba Allah yang memperhatikan terhadap setiap perintah Allah, yang tentunya di mana perintah puasa ini merupakan salah satu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pondasi daripada keislaman kita. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa memberikan pengajaran yang banyak kepada kita, sehingga orang yang berpuasa itu sendiri diberi predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil landasan tentang perintah berpuasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan kepada kalian, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat predikat takwa di sisi Allah adalah suatu hal yang sangat didamkan oleh setiap insan, hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa oleh-oleh ketakwaan, hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku ame yang saya cintai, bahwasanya tahu oleh di tiaulang akhirat butuh amal soleh yang harus betul-betul kita kerjakan dari hati kita yang paling dalam. Dengan lagu, dengan tangko jauna medengnya azan gitu kata dengena. Tapi kita diperintahkan untuk memperhatikan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan yang dididik oleh Ramadan. Pendidikan yang dididik oleh Ramadan ini banyak. Di antaranya kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang sabar, untuk menjadi hamba Allah yang jujur, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mempertahankan setiap amalan-amalan di dalamnya. Dengan cengkoe kata Ramadan kita melaksanakan salat. Kalau Ramadan saja kita melaksanakan salat. Kalau Ramadan saja kita baru mengeluarkan sedekah. Kalau Ramadan saja kita rajin salat sunnah. Kalau Ramadan saja berarti semuanya adalah karena Ramadan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah yang harus kita lihat dalam diri kita masing-masing. Inilah yang harus kita perhatikan terhadap setiap apa yang kita lakukan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sebelum kalian dihisab, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan setiap amalan-amalan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bahwasanya wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah setiap amalan-amalan yang kita kerjakan. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasannya kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya. Kehidupan kita di dunia ini terbatas, tetapi di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan apa yang dididik oleh Ramadan ini tentunya harusnya kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita melaksanakan salat malam. Di bulan Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sering bersedekah. Maka setelah Ramadan tentunya
kita melaksanakan dan melanjutkan amalan-amalan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai hanya batas di bulan Ramadan ini saja, tetapi kita mari menghidupkan masjid kita ini. Karena jamaah sekalian, alhamdulillah saat ini kita melaksanakan solat di atas bangunan masjid yang belum jadi ini. Tetapi dengan doa, harapan, dan tentunya ikhtiar yang kuat dari kita semua, insya Allah tahun depan kita berada di dalam bangunan ini yang sempurna. Tentunya jamaah sekalian, ini adalah doa-doa dan pengharapan-pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di antara rumah-rumah kita ada 1, 2, 3 orang jamaah yang bangun di 2/3 malam terakhir mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk apa? Untuk kemakmuran, untuk kelancaran daripada program pembangunan kita di Masjid Nurul Iman Dewel ini. Tentunya jamaah sekalian, program solat malam ini juga jangan sampai hanya pada bulan Ramadan saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahwasanya jamaah sekalian, bukan hanya di bulan Ramadan saja kita melaksanakan salat sunnah, tetapi di dalam bulan-bulan yang ada setelahnya, 11 bulan setelahnya, kita diperintahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian daripada kita sibuk untuk mengambil selimutnya, untuk membungkus dirinya agar terhindar dari dinginnya malam. Tetapi kita, sebagian daripada kita terjaga untuk kita melaksanakan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu setiap permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami, dan juga tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan-kebaikan yang kita dapati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian akhir khutbah ini kami mengajak kepada kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqomah di dalam kebaikan, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus menjaga amal soleh yang telah dia kerjakan di dalam bulan Ramadan. Suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara saya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta istiqomahlah dengan amal soleh. Jamaah sekalian, tidak butuh banyak amal soleh yang kita kerjakan, tetapi keistiqomahan yang dibutuhkan di sini. Kalaulah mungkin kita tidak bisa bersedekah, kalaulah mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran, kalaulah mungkin kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, tetapi menjalankan ibadah solat adalah rutinitas kebiasaan kita sehari-hari. 5 waktu solat kita jaga, dan itu saja yang kita kerjakan, dan kita menjaga keistiqomahan daripada amalan tersebut. Insya Allah dengan solat yang kita kerjakan tersebut akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena solat merupakan salah satu kunci daripada masuknya seorang hamba ke dalam surganya. Jika solatnya baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Tetapi jamaah sekalian, jika kita tidak memperhatikan solat kita, maka na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan para hamba-hamba Allah yang lalai dalam melaksanakan solat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang pertama, kami mengajak jamaah sekalian untuk mempertahankan setiap amal soleh yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Tentunya jamaah sekalian, puasa memberikan pengajaran kepada kita untuk membentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perut kita dikosongkan dan semua nafsu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika kita menahan lapar, semua bentuk daripada nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita semuanya diikat, semuanya dirantai, sehingga kita tidak bisa melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan dan untuk kita jauhi. Kita perhatikan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Jamaah sekalian, bukan di dalam Ramadan kita dididik untuk bermalam, dan juga apalagi di 10 hari yang terakhir kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jangan sampai di luar bulan Ramadan kita menghidupkan malam-malam kita untuk judi, untuk minum khamar, untuk duduk-duduk yang tidak berfaedah. Jamaah sekalian, ini adalah penyakit yang harus kita keluarkan dari jasad kita. Jangan sampai ekonomi keluarga kita hancur karena judi yang kita laksanakan, dan juga nama baik keluarga kita yang harusnya kita jaga hancur karena minuman keras yang kita minum, sehingga orang harus membicarakan tentang kondisi dan keadaan kita yang buruk-buruk saja. Tetapi Ramadan, jamaah sekalian, memberikan pendidikan kepada kita untuk jauh-jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita jauh-jauh daripada apa-apa yang mungkin selama ini kita kerjakan, yaitu judi, minum khamar dan lain sebagainya, yang dimana semuanya itu memberikan dampak yang sangat buruk terhadap diri kita, dampak yang sangat buruk untuk masyarakat kita, dampak yang sangat buruk untuk desa kita, untuk kecamatan kita, untuk kabupaten kita, untuk negara kita yang tercinta. Jangan sampai dari elemen-elemen bawah, masyarakat-masyarakat bawah mencederai Indonesia yang memiliki latar belakang adab akhlak yang baik, tetapi dengan kita tidak memperhatikan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi, tetapi kita malah mendekat terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menjauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap pendidikan Ramadan ini, untuk kita semakin dekat kepada Allah dan kita dekat dengan rumah Allah, masjid Allah kita hidupkan, dan kita jauh-jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng puasa ini harus kita tetap jaga sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai benteng Ramadan ini hancur ketika nanti kita sudah pulang daripada tempat ini dan kita kembali melaksanakan aktivitas-aktivitas kebodohan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Mungkin ada sebagian daripada kita yang memfasilitasi ataupun menjadi bagian daripada perjudian itu sendiri. Kami mengajak untuk sadarlah, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang biasa untuk memfasilitasi, atau ada daripada kita yang menjadi bagian daripada pemabuk. Kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk sadarlah dan hiduplah masjid kita yang tercinta ini. Kalau mungkin selama ini kita sibuk untuk duduk di dalam majelis
yang di dalamnya hanya hura-hura dan sia-sia belaka. Maka setelah ini, mari kita hidupkan majelis kita untuk membaca Al-Quran, menghidupkan masjid kita untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di dalamnya. Kalau mungkin selama ini kita sibuk untuk melakukan hal-hal yang membuat rumah tangga kita hancur berantakan, timbul permasalahan, tetapi di bulan setelahnya, setelah Ramadan memberikan pengajaran yang baik kepada kita, mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai surga bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, baiti jannati. Ketika masuk ke dalam rumahnya, serasa surga baginya. Kenapa? Karena ada kecocokan antara suami dan istri, saling memahami kelebihan, saling memahami kekurangan, dan juga saling mendukung untuk mendidik setiap anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan akhirnya jamaah sekalian, mari kita pertahankan amal-amal soleh yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihani kami di waktu kami kecil. Berikanlah keberkahan di dalam umur mereka ya Allah, rahmati setiap rizki yang mereka dapat, mudahkanlah setiap urusan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak yang saleh, anak yang selalu berbakti kepada keduanya ya Allah. Berikanlah kami nikmat agar kami bisa membahagiakan keduanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada kedua orang tuanya yang telah mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kuburannya rawdatun min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka ya Allah taman di antara taman surga. Terima amal baik mereka ya Allah, ampuni setiap dosa mereka. Allahumma ya Allah ya Rahman, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami ya Allah keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami pribadi yang istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah kami ya Allah, agar kami jauh dari hal-hal yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Berkahi keluarga kami dengan rizki yang halal lagi baik,
Cenderungkanlah hati kami untuk selalu melaksanakan kebaikan ya Allah, dan jauhkanlah hati kami untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ikatkanlah hati kami atas dasar kecintaan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Saat ini kami bahagia dengan melaksanakan ibadah ini ya Allah. Sedangkan ada sebagian daripada saudara-saudara kami yang saat ini ada di Palestina melaksanakan salat Idul Fitri dalam keadaan duka ya Allah. Angkatkanlah dan berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh mereka ya Allah. Berikanlah kemerdekaan dan kejayaan kepada mereka. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi